Jemaah sekalian, terus lantunkan istighfar, basahi lisan ini dengan istighfar. Cukuplah kita melihat diri dengan kondisi di dalamnya. Tak perlu kita melihat ke kanan ataupun ke kiri. Boleh jadi di antara kita ada yang punya jubah-jubah kebesaran. Jubah itu bisa jadi menjadi seorang kepala rumah tangga. Jubah itu boleh jadi sebagai ketua di dalam sebuah organisasi. Jubah itu boleh jadi jabatan yang Allah titipkan. Bahkan jubah itu bisa jadi tentang diri mengelola panca indera kita sendiri. Maka dengan segala kerendahan hati, mari kita tanggalkan jubah-jubah kebesaran kita. Kita sejajarkan diri kita di hadapan Allah. Kita ini orang-orang yang laksana seonggok sampah yang tiada guna, tapi Allah kembali mendaur ulang. Allah mendekap kita dengan kasih sayang. Hari demi hari Allah ganti dengan bulan. Disadari ataupun tidak, ketika bulan itu Allah berjalankan, Allah ganti dengan tahun demi tahun. Saking nikmatnya atas pemberian, kita sering lupa kepada Ia yang memberikan kenikmatan. Dia yang telah menghadirkan kesehatan, Dia yang telah menghadirkan kesuksesan. Ibu saat persalinan, Allah mudahkan. Saat ibu mengandung, Allah mudahkan pengambilan nutrisi untuk jabang bayi. Ayah pun diberikan kemudahan oleh Allah. Sampai detik ini napas ini tak terhenti. Sampai detik ini mata masih belum terpejam untuk selamanya. Tidak ada yang hebat, Bapak Ibu hadirin semuanya. Kita ini makhluk Allah yang hina. Bagaimana tidak hina? Pemberian Allah yang sebegitu mahalnya. Kita seringkali lupa. Semakin sering Allah memberikan kenikmatan, kita malah semakin lupa kepada Sang Pemberi kenikmatan. Jujur saja di hadapan Allah malam ini, betapa tidak tahu malunya kita di hadapan Allah. Kebijakannya tidak diindahkan. Kesuksesan kita malah diklaim sebagai kehebatan diri ini, padahal Allah yang telah menghadirkannya. Anak keturunan yang dididik sampai akhirnya kita berhasil menjadi orang tua, kita lupa bahwa anak itu adalah titipan. Saat Allah menitipkan memberi mandat jabatan, kita lupa jabatan itu pada akhirnya akan ditanggalkan. Apa yang kita banggakan? Sujud kita, sujud yang mana hadirin? Sujud yang mana? Sujud yang saat kita lalai dalam sujudnya. Atas nama sedekah, sedekah yang mana? Sedekah yang mana? Maka tidak ada sahabat yang paling baik kecuali Allah Ta'ala. Karena Allah mengetahui aib kita, tapi Ia tidak menjauh. Allah tidak pernah menjauh, sebobrok, seterpuruk, sekotor apapun hamba-Nya. Andai manusia yang kita jadikan tujuan, yang kita jadikan sahabat, ketika aib itu Allah bukakan, bau busuknya tak jarang kita ditinggalkan. Allah lah yang begitu sejati, menghampiri, memberikan kenikmatan, mengampuni. Jamaah sekalian, dunia ini akan kita tinggalkan. Aksesoris itu pun akan kita tanggalkan. Saat jasad ini dipisahkan dengan ruh, saat itu akan menjadi hak miliknya para pewaris. Jujur di hadapan Allah, kita ini lelah mengejar dunia yang penuh dengan bayangan. Jujur, kita ini terlalu menurutkan hawa nafsu. Ketika sampai pada titik yang dituju, ternyata makin menjauh. Sehingga tidak sadar usia mulai menua, surat cinta semakin sering Allah layangkan. Tapi kita tak kunjung membalasnya dengan ketaatan. Diberikan keturunan, bukankah itu surat cinta darinya? Bahwa kita harus jauh lebih bijak, jauh lebih dewasa. Masih belum juga dibalas dengan ketaatan. Akhirnya Allah berikan sakit kepada yang kita cintai. Ada yang mencintai kendaraan, Allah ambil kendaraannya. Karena Allah Maha Pencemburu, Ia tidak mau hamba-Nya mencintai selain kepadanya. Apa yang kurang hadirin dari Allah? Jabatan yang hari ini Allah titipkan
bukan atas nama diri dan tenaga pikiran, kehebatan, bukan. Beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar di surau, di masjid, di musola, pengumuman si fulan meninggal, si fulan meninggal. Kita malah berpikir bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan meninggal itu hanya cocok untuk mereka saja. Karena ada obsesi dunia yang ingin kita kejar. Padahal beberapa puluh kali, beberapa ratus kali kita dikecewakan oleh dunia. Saat kita mengharapkan dunia, saat itu Allah hadirkan kekecewaan. Berharap lagi, dikecewakan lagi. Betapa bebal kita ini. Padahal Allah memberikan surah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Didik nafsu ini, sadarkan bahwa kita akan berpulang. Lihatlah mereka yang ditandu. Lihatlah mereka yang diiring-iring ke pemakaman. Lihatlah mereka yang didoakan di atas pekuburan. Hanya hitungan beberapa jam, seluruhnya pulang dengan kesibukannya masing-masing. Nama kita sudah tidak diingat lagi. Anak yang kita banggakan, tapi kita tidak rawat dan tidak dikenalkan kepada Allah Sang Penggenggam alam. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar ada orang-orang yang menjerit, menyesal karena tidak mengenalkan keluarganya kepada Allah. Karena tidak ada doa yang sampai kepadanya. Karena siksa yang Allah hadirkan di alam kubur begitu nyata, penuh kengerian. Kepulangan kita tidak akan lama lagi. Yang lama itu adalah proses pertanggungjawabannya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apapun yang kita perbuat. Jangankan langkah, kedipan mata saja, itu akan diperhitungkan. Jangankan berlari, bermaksiat dalam diam pun akan diketahui. Jamaah sekalian, akui setiap dosa di hadapan Allah. Siapa kita sebetulnya? Apa yang kita perbuat? Sampai Allah tidak izinkan sholat tepat waktu. Tanya kepada diri ini, sebobrok apa dan sekotor apa diri ini di hadapan Allah. Sampai Allah tidak izinkan kita bangun untuk tahajud. Tanya maksiat apa yang pernah kita perbuat. Sewaktu remaja, sewaktu gadis, apa dosa kita? Sampai Allah tidak izinkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah. Tapi di luar sana ada orang-orang yang menangis haru dan bahagia saat hartanya dipakai untuk agama ini. Sebegitu murkakah Allah kepada kita, sampai untuk sedekah saja tidak Allah izinkan. Sebegitu besarkah dosa ini, sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dalam bersujud kepadanya. Sebegitu murkakah Allah kepada kita atas dosa yang pernah kita perbuat. Hilang rasa di dalam beribadah kepadanya. Begitupun dosa kita kepada orang tua. Bayangkan di dalam benak kita, sekalipun kita hari ini telah menjadi orang tua yang punya anak, bahkan punya cucu, tapi kita punya orang tua. Seperti apa perlakuan kita kepada keduanya? Mereka yang mematri janji setia, berdoa bersama menginginkan keturunan sampai Allah kabulkan. Doa itu mengalir dengan sangat deras di setiap hari ini. Keduanya meminta anak dan keturunan, tapi keduanya tidak diberikan informasi anak ini akan memberikan penderitaan ataukah menghadirkan kegembiraan. Begitu luar biasanya sosok ibu. Ia mengandung 9 bulan 10 hari tepatnya. Proses saat ia mual, makanan favoritnya saja dimuntahkan. Tubuhnya kering kerontang, tapi ia berbalas dengan senyuman. Telapak tangannya seringkali mendarat ke perutnya sambil berkomunikasi denganmu saat itu. Sesekali berbicara, nah ibu ridho, sekalipun tubuh ibu semakin hari semakin surut. Ibu ridho sekalipun makan dipaksakan hanya bisa sekali dalam sehari.
4 bulan saat ruh itu ditiupkan, gerakan-gerakan lembut darimu saat di dalam rahim, sekalipun sakit adanya, tapi ibumu tangis haru dan bahagia karena ada pergerakan lembut di dalam rahimnya. Orang tuamu merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk memastikan anak itu normal atau tidak. 6 bulan, 7 bulan semakin membesar perutnya, dibawa kemana-mana. Seringkali merasa kelelahan, tapi ia terus membalasnya dengan senyuman. Wahai pemuda-pemudi, tatap wajah ibumu di dalam hatimu malam ini. Genggam tangannya dengan hatimu malam ini. Rasakan saksi bisu dari telapak tangannya yang begitu kasar. Betapa ia merasakan lelah berjuang agar engkau bisa lahir normal. Betapa peras keringat banting tulang dari ayahmu hanya untuk dirimu saat itu. Bahkan saat persalinan, saat yang paling menegangkan, saat dimana seorang ibu merasakan seakan ada dalam 2 sudut. Sudut kematian dan sudut kehidupan. Tak jarang seorang ibu dengan pasrahnya, ia berwasiat, andai harus memilih siapa yang harus hidup, maka pastikan anakkulah yang hidup, biarkan aku yang berpulang. Sampai sejauh itu seorang ibu mengorbankan nyawanya hanya untuk seorang anak yang ia tidak tahu anak itu akan memberikan tetesan air mata kesedihan untuknya. Jamaah sekalian, kurang apa Allah kepada kita? Kasih sayang yang dititipkan kepada seorang ibu saja sudah sebegitu luar biasanya, apalagi kasih sayang Allah kepada kita. Jujur di hadapan Allah, jujur kita ini orang yang keras kepala. Jujur kita ini seringkali merasa paling berilmu, paling berpengalaman. Yang muda jujur di hadapan Allah merasa lebih kuat dalam tenaga, merasa hebat dalam segala hal, merasa jauh bisa melangkah lebih baik ketimbang yang lain. Jujur di hadapan Allah. Malam ini jadikan malam di mana kita mengevaluasi setiap dosa yang pernah kita perbuat. Dosa kepada diri, dosa kepada tetangga, dosa kepada orang tua, dosa suami terhadap istri. Jujurlah di hadapan Allah atas apa yang pernah diperbuat dan istrimu tidak tahu perbuatan. Sadarkan nafsumu bahwa Allah melihat, bahwa Allah sangat kuasa membuka aib kita, membuka permasalahan yang istri kita tidak tahu. Wahai para istri, jujurlah malam ini di hadapan Allah apa yang kau perbuat saat suamimu nggak ada. Apa yang kau perbuat di hatimu saat suami sedang tertidur lelap. Kebencian apa yang merasukimu sampai engkau tidak sadar bahwa surgamu ada di situ. Kita ini makhluk yang sangat lemah. Tidak ada kekuatan tanpa kekuatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang hebat. Ilmu Allah titipkan, tenaga Allah titipkan, kesehatan Allah titipkan. Apa kita nggak malu? Begitu banyak yang Allah titipkan, begitu banyak pemberiannya. Bukankah kita dengan tetangga kalau sering diberi kita malah jadi malu? Kenapa sama Allah kita tidak malu? Jumudul ain min qaswatin qalbi, keringnya air mata saat bertaubatan, min qaswatin qalbi. Ini tanda betapa kerasnya hati kita. Sebegitu keraskah hati ini sampai air mata yang dijanjikan sang Nabi yang diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka karena air mata pertaubatan. Sebegitu kerasnya hati ini sampai air mata tidak bisa menjadi pendelegasian atas pertaubatan kita. Jamaah sekalian, teruskan lisan ini beristighfar kepadanya.